karena kan itu terkait hormonal. Jadi ya perempuan ya memang dari sananya lebih tinggi risikonya. Kemudian yang kedua tadi pola hidup. Pola hidup tadi yang penting adalah kurangi kopi tadi, kebiasaan minum kopi mungkin dihindari. Kedua, salah satu faktor yang bisa menurunkan adalah vitamin D. Vitamin D. Vitamin D itu bisa kita dapat di matahari, bisa dijemur di jam 9, jam 10. Bisa juga kita dengan nutrisi, jadi kita minum vitamin D 1 hari sekali, seperti itu. Sama kalau minuman, mungkin teh juga bagus untuk mencegah ke arah rematik artritis. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Apa kabar? Pasti baik-baik saja. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini di podcast yang spesial ini kita kedatangan tamu kembali bersama Dr. Jaharudin, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Halo Mas Gembira, gimana kabarnya? Luar biasa, karena juga bahagia bersama Dr. Jaharudin. Kita mau edukasi sahabat Indrayana di rumah untuk membahas topik tentang rematik dok. Rematik ya? Rematik. Karena rematik ini sesuatu penyakit yang dialami hampir semua orang tua, ya dokter ya, yang mungkin yang bekerja atau tidak bekerja. Nah sebenarnya kalau dari segi medis rematik ini disebut apa sih dok? Rematik itu kan bahasa awamnya. Kalau kita di kedokteran atau di dunia penyakit dalam disebut dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ya dokter ya. Karena mungkin sahabat Indrayana mungkin beda nggak sih rematik? Beda nggak sih? Apa sih persamaannya rematik dengan rheumatoid arthritis gitu ya dok ya? Nah kalau secara ilmiahnya mungkin penjelasannya boleh di-share nggak dok? Apa sih rematik atau rheumatoid arthritis ini? Baik sahabat Indrajana. Jadi kalau rheumatoid arthritis itu adalah suatu suatu penyakit autoimun di mana manifestasinya biasanya ke sendi. Nyeri ya dok ya? Nyeri, sifatnya progresif, biasanya lebih dari 6 minggu. Kemudian menyerang sendi-sendi, target utamanya adalah sendi-sendi seperti itu. Itu kira-kira. Oke, penyebabnya apa dok? Tidak diketahui atau karena autoimun tadi dok? Bagaimana dok? Kalau penyebab pastinya memang tadi sulit untuk diidentifikasi, tapi yang kita ketahui biasanya memang dia penyakit autoimun seperti itu. Oke, penyakit autoimun ya, penyebabnya penyakit autoimun. Nah, gejalanya mungkin dok selain nyeri apa sih dok? Karena biasanya orang kenapa nyeri sendi, rematik nih gitu dok ya. Gejalanya apa saja mungkin? Kalau yang seperti Mas Gembira bilang, saya sakit sendi gitu kan. Memang ada beberapa kondisi yaitu memang kemungkinan rematik, tapi ada kondisi-kondisi lain tuh belum tentu rematik. Pertama yang perlu sahabat Indrajana juga tahu, biasanya satu gejala rematik itu nyeri sendi. Nyeri sendi dok ya? Biasanya sifatnya bisa sendi-sendi kecil, sifatnya dia multiple atau banyak sendi. Dan satu lagi yang penting adalah simetris. Biasanya nggak hanya kanan aja, kanan kiri kena, atau misalnya nyeri lutut kanan kiri kena, atau bahu kanan kiri. Jadi sifatnya simetris seperti itu. Oke, sifatnya. Kemudian waktunya lebih dari 10 minggu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke dok. Nah menarik nih dok. Berarti memang bisa menyerang semua orang dok ya rematik ini ya dok. Baik laki-laki, perempuan, tua muda dok. Kalau untuk prevalensinya rata-rata 22 sampai usia 55 tahun. Oke, 22 ya dok. Dan dominan adalah perempuan. Biasanya. Dominan perempuan. Kira-kira kenapa dok? Pasti ditanya, masa sih perempuan yang dominan? Kira-kira? Ya, tadi memang faktor genetik tadi, genetik perempuan, kemudian apalagi perempuan itu kan sifatnya dipengaruhi hormonal, naik turun. Jadi memang seperti itu. Tergantung sistem imun, karena hormon tadi terganggu, apalagi ada siklus menstruasi, sehingga hormon naik turun, mengganggu sistem imun seperti itu. Oke, menarik nih dok. Tadi dokter menyatakan bahwa faktor risiko berarti ya, termasuk faktor risiko lebih tinggi kena itu adalah perempuan. Selain perempuan, apa lagi kira-kira faktor risiko terkena untuk rematik ini dok? Satu tadi perempuan, kedua memang ada riwayat penggunaan obat-obatan, terutama misalnya salisilat. Kemudian ada lagi gaya hidup seperti Mas Gembira mungkin sering minum kopi, ya. Minum kopi lebih dari 3 kali satu hari, ya itu meningkatkan faktor risiko rheumatoid arthritis seperti itu. Oke, jadi memang ada beberapa penyebab faktor risikonya ya dokter ya. Nah, yang berikutnya adalah dok, pengobatannya apa nih dok kira-kira? Karena yang ada nih pasien atau sahabat Indrayana yang bertanya, saya udah minum obat, tapi kalau saya stop obatnya
kambuh lagi nyeri sendinya. Kira-kira terapinya apa saja dok untuk rematik ini? Baik, kalau untuk pertama sebelum ke arah obat, saya mau nyampaikan juga kalau teman-teman sahabat Indrajana mungkin mau tahu ada di Play Store, itu ada namanya Rematik Autoimun aplikasi, mungkin bisa dicek, dicari. Kita ketik Rematik Autoimun. Nah, nanti di situ ada beberapa penyakit, ada beberapa kriterianya. Jadi Rheumatologi Indonesia ini membuat suatu aplikasi sehingga masyarakat bisa mengakses. Jadi kita tinggal bisa cek rheumatoid arthritis, tinggal isi, itu ada poinnya, ada berapa sendi yang terlibat, kemudian ada kaku di pagi hari, berapa lama, apakah lebih dari 10 minggu, kemudian hasil labnya CRP-nya tinggi tidak, LED-nya tinggi tidak, ada nggak rheumatoid faktornya positif tidak, nanti skornya akan dinilai, kalau lebih dari atau sama dengan 6, berarti tegaklah suatu rheumatoid arthritis. Jadi orang awam pun juga bisa, saya masih normal nih, berarti kemungkinan bukan, seperti itu. Nah menarik nih dok, sebelum kita ke pengobatan ya. Adalah yang paling sering ditanyakan adalah ciri khas dari rheumatoid arthritis ini. Ada yang menyatakan nyerinya lebih sering kambuh di pagi hari. Betul. Ada yang menyatakan nyerinya lebih sering kambuh di malam hari. Apakah betul atau tidak? Boleh di-share nggak dok tentang itu? Ya, baik. Bagus tadi, Mas Gebira. Jadi kalau rheumatoid arthritis itu atau rheumatic arthritis itu nyeri sendi biasanya cenderung di pagi hari. Di pagi hari. Atau disebut dengan morning stiffness. Wow. Morning stiffness pagi hari dan biasanya lebih dari 1 jam. Nah, itu. Tapi kalau cuman nyeri sendi sedikit nggak sampai 1 jam itu bukan kemungkinan besar bukan. Tapi kalau lebih dari 1 jam rutin, apalagi sampai 10 minggu, dapat dicurigai itu suatu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ya. Jadi memang sahabat Indrajana, Dr. Jahrudin mengatakan bahwa memang sering kambuhnya di pada pagi hari dan lebih dari 1 jam. Dan biasanya juga paling sering itu sendi-sendi kecil, misalnya metakarpal, malar intermalar. Jadi jari-jari tangan seperti itu. Jari tangan dokter ya. Gitu. Nah kita lanjut dok tentang penyembuhan atau pengobatan yang bisa dilakukan oleh sahabat Indrajana jika memang menderita rheumatoid arthritis ini. Boleh di-share dok? Pengobatannya. Pertama ini kan bisa dibilang penyakit mahal ya kalau saya bilang ya. Mahal dan sulit. Pertama mahal karena apa? Mendiagnosanya juga butuh cek laboratorium dan lumayan mahal itu rheumatoid faktor itu. Kemudian sulit karena memang banyak masyarakat malas berobat, jadi kadang-kadang tidak terdiagnosis dengan baik. Taunya rematik udah minum anti nyeri selesai. Padahal sebenarnya kalau dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi. Nah, seperti itu. Nah, pengobatannya misalnya diawali kalau kita sudah terdiagnosis tadi dengan kriteria yang ada di aplikasi, kemudian sudah difoto rongsen, cek darah, kita tegak nih suatu rheumatoid arthritis. Biasanya kita akan sebelum di terapi kita akan dicek lab terlebih dahulu. Karena obat rheumatic arthritis ini sangat sangat keras, bisa menyebabkan komplikasi ke ginjal, ke hati, bahkan ke mata. Berarti memang harus konsultasi secara intensif dengan dokter ya, nggak sembarangan dok ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi sebelum terapi ini bisa dicek dulu fungsi hati bagus tidak, fungsi ginjal, cek mata. Kalau bagus baru dikasih obat. Ada namanya obatnya DMARD. Jadi disease modify anti rheumatic seperti itu. Cukup keras itu obatnya memang. Dan pengobatannya pun cukup lama. Cukup lama dok ya? Rata paling cepat 6 bulan. 6 bulan. Dengan evaluasi 3 bulan sekali. 3 bulan kita terapi, evaluasi. Kalau bagus, kita lanjutkan. Kemudian kita kurangi dosisnya. Kalau responnya nggak maksimal, kita ganti obat atau kita naikkan dosis. Bahkan bisa seumur hidup seperti itu. Kalau nggak respon. Kalau memang, jadi memang setuju ya dok ya. Ada juga yang mengatakan ternyata rematik ini minumnya juga seumur hidup dok. Apakah setuju? Bagaimana dok? Kalau seumur hidup tadi tergantung ya. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ada yang datang masih kondisi ringan. Ada yang datang masih udah komplikasi, misalnya udah gangguan ginjal, udah ada deformitas, artinya misalnya tangan. Mungkin Mas Gembira pernah lihat tangan yang bengkok. Iya betul. Atau swan neck. Kalau seperti itu ya agak sulit dan butuh mungkin ya bisa dibilang seumur hidup bisa jadi seperti itu.
Terima kasih loh dok udah menjawab tentang bagaimana pengobatan dan penanganan pada rheumatoid arthritis ini. Yang berikutnya mungkin dok yang sering kita bukan lapangan dan juga pertanyaan sahabat Indrayana di rumah adalah bagaimana jika memang tidak mau berobat? Karena kadang juga takut berobat, takut dikasih obat keras atau takut jumpa dokter atau memang takut ketahuan penyakitnya. Komplikasinya mungkin apa dok yang paling mulai dari ringan sampai terbesarnya dok? Iya. Kalau bicara komplikasi ini ngeri ya. Rheumatoid arthritis berarti kan tadi sistem imun. Sistem imun. Berarti sistem imun ini diserang. Sistem imun kan sifatnya nggak lokal ya, sistemik. Berarti dia bisa menyebabkan semua badan. Pertama ke mata bisa gangguan di mata, ke otak juga bisa, ke jantung bisa perikarditis namanya, ke paru-paru bisa menyebabkan efusi. Kemudian ke kulit bisa purpura atau merah-merah di kulit. Itu ke ginjal bisa gagal ginjal. Ke ekstremitas bisa di gangguan kaku seperti itu. Kalau sudah terjadi komplikasi, nah itu yang sulit dan butuh waktu lama dan bisa jadi seumur hidup seperti itu. Wah, menakutkan sekali ya, sahabat Indrayana dan dokter ya. Memang harus konsultasi nih ya dok. Kalau memang udah menemukan gejala seperti yang tadi, ada gejala nyeri lebih dari 1 jam pada pagi hari, 10 minggu, udah wajib konsultasi. Ya, nyeri belum 1 jam boleh dikonsultasi ya dokter ya, supaya lebih mengetahui secara dini apa penyakitnya, begitu ya dokter ya. Tadi yang penting gampang. Jangan lupa download aplikasinya. Download aplikasi untuk menentukan penegakan diagnosis rheumatoid arthritis, begitu ya. Memang kalau sudah tegak diagnosisnya bisa konsultasi dengan dokter penyakit dalam terkait penanganan dan treatmentnya, begitu ya dokter ya. Nah yang berikutnya adalah ini tadi dokter bilang bahwa ini adalah penyakit penyebabnya adalah tidak diketahui secara pasti tapi autoimun ya dokter ya. Nah ini bisa dicegah nggak sih dok sebenarnya atau tidak? Kalau dicegah ya namanya autoimun itu sulit diprediksi ya. Yang jelas faktor risikonya harus kita perkecil. Satu tadi kalau faktor risiko jenis kelamin sulit ya, karena kan itu terkait hormonal. Jadi ya perempuan ya memang dari sananya lebih tinggi risikonya. Kemudian yang kedua tadi pola hidup. Pola hidup tadi yang penting adalah kurangi kopi tadi, kebiasaan minum kopi mungkin dihindari. Kedua salah satu faktor yang bisa menurunkan adalah vitamin D. Vitamin D itu bisa kita dapat di matahari, bisa berjemur di jam 9, jam 10. Bisa juga kita dengan nutrisi, jadi kita minum vitamin D 1 hari sekali, seperti itu. Sama kalau minuman, mungkin teh juga bagus untuk mencegah ke arah rheumatic arthritis. Teh bagus ya. Meskipun teh juga punya dampak lain ya, tapi dalam konteks rheumatic arthritis dia itu bagus ya. Nah, bagaimana sahabat Indrayana? Apakah Anda termasuk orang yang punya riwayat atau gejala dari rheumatoid arthritis ini? Segera konsultasikan bersama kami dengan Dr. Jaharudin. Begitu ya dokter ya? Iya. Kesimpulannya gimana dok tentang rheumatoid arthritis ini? Silahkan dok. Ya, baik sahabat klinik Indrajana. Jadi rheumatoid arthritis kita tahu tadi bahwasanya itulah penyakit autoimun. Dominan menyerang pada wanita. Ditandai dengan keluhan nyeri sendi. Biasa di jari-jari atau di tangan, sifatnya simetris, kemudian kaku pada pagi hari, lebih dari 1 jam, kemudian nyerinya sangat hebat, berlangsung lebih dari 10 minggu. Nah, patut dicurigai dia suatu rheumatic arthritis. Kalau ada gejala-gejala itu langsung kontrol ke klinik Indrajana. Thank you dok. Gitu. Terima kasih sahabat Indrayana telah setia menyaksikan percakapan kita atau edukasi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Indrayana dan juga mungkin mengedukasi teman-teman yang di luar sana. Thank you dokter atas hari ini. Terima kasih telah berbagi mengedukasi sahabat Indrayana di rumah. Mungkin kita akan jumpa di podcast berikutnya dokter ya. Sehat selalu untuk sahabat Indrayana di rumah. Sampai jumpa. Bye.